Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol santai tentang voli Indonesia, tapi tidak membahas tentang timnas Indonesia karena Rifa Nurmulki dan kawan-kawan saat ini sedang rest atau sedang tidak menjalani pertandingan di SEA Games 2025. Kita melipir sebentar ke Proliga 2026 yang akan digelar oleh PPVSI di bulan Januari nanti. Kita akan spesifik membahas mengenai Arimbi karena apa? Ini ada fitnah yang sangat tidak manusiawi, fitnah yang sangat kejam kepada Arimbi yang besok kita ketahui akan membela Jakarta Livin Mandiri di Proliga 2026. Jadi Arimbi ternyata dibentrokkan atau diadu dengan Yola Yuliana di sebuah konten yang dibuat oleh konten kreator beberapa hari kemarin, belum lama. Untung saja Ibu Arimbi itu langsung bersikap atau mengeluarkan klarifikasi atau pernyataan mengenai konten yang dibuat oleh konten kreator tersebut. Nanti kita akan bahas atau akan saya tampilkan bagaimana klarifikasi atau pernyataan yang sudah disampaikan oleh Ibu Arimbi Sivana mengenai fitnah yang sangat kejam, fitnah yang sangat tidak manusiawi itu, dan tentu saja fitnah itu tidak hanya merugikan Arimbi tapi juga merugikan Yola Yuliana. Jadi awalnya itu ada konten kreator yang membuat konten yang menyebut bahwa Yola Yuliana itu tidak senang dengan Arimbi yang besok itu akan bergabung ke Jakarta Livin Mandiri di Proliga 2026. Nah, konten-kontennya itu atau isinya itu juga menyatakan bahwa Yola Yuliana itu quote and quote itu iri dengan Arimbi. Nah, hal itulah yang membuat akhirnya sekali lagi banyak volimania yang menelan mentah-mentah isu atau isi di dalam konten tersebut. Padahal bolak-balik dibilangin, bolak-balik ditegaskan bahwa kalau konten kreatornya itu disuruh membuat atau memberikan atau menunjukkan bukti valid atau referensi yang resmi, tentu saja dirinya itu tidak bisa. Sayangnya ya sekali lagi sangat banyak volimania yang percaya dengan konten-konten seperti itu, dengan konten-konten yang isinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita bicara tentang Yola Yuliana, ini entah kenapa kok banyak banget yang benci dengan Yola Yuliana, banyak banget yang tidak suka dengan Yola Yuliana dan menuduh Yola Yuliana itu tidak suka dengan beberapa pemain lain. Dulu sebelumnya kan ada sangat banyak konten yang menyatakan bahwa Yola Yuliana itu tidak suka dengan Megawati Yangningsi Pertiwi. Padahal kita ketahui tidak ada permusuhan, tidak ada masalah antara Yola Yuliana dengan Mega, dan juga tidak ada masalah antara Yola Yuliana dengan pemain lainnya. Khusus untuk Mega, dirinya itu kan juga dianggap ada pemain lain yang tidak suka dengan Mega, seperti misalnya Arnita Putri yang sempat dianggap tidak mau memberikan umpan kepada Megatron. Ini kan sebuah konten yang sangat menyesatkan, sebuah narasi atau framing yang jahat banget, tidak manusiawi. Tapi yang herannya adalah sangat banyak fans dari Megatron yang percaya dengan framing seperti itu, dengan konten-konten seperti itu, sehingga akhirnya Arnita Putri atau pemain lain yang dicap tidak suka dengan Megatron itu terkena dampak negatif atau terkena imbasnya. Nah, balik lagi dengan Yola Yuliana, jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa dirinya itu di framing atau difitnah atau dianggap tidak suka dengan Arimbi yang besok akan menjadi juniornya di Jakarta Livin Mandiri. Kita ketahui bahwa besok Yola Yuliana itu akan menjadi quote and quote abang-abangan atau kalau cewek kakak-kakaan lah ya, di Jakarta Livin Mandiri karena usianya yang senior dan juga pengalamannya yang sangat panjang, tidak hanya di Proliga tapi juga di Timnas Indonesia serta pernah bermain di Liga Jepang. Tapi sekali lagi sayangnya kok ya seolah ada konten kreator yang kalau tidak memberitakan atau memframing Yola Yuliana dengan sedemikian jahatnya seolah tidak makan. Nah, hal itulah yang sangat disayangkan lah ya, karena bukti validnya itu kan tidak ada, kemudian juga tidak ada sumber resmi yang menyatakan bahwa Yola Yuliana itu tidak suka dengan Arimbi. Framing seperti itu tentu saja akan merugikan Arimbi karena apa? Dirinya itu kan masih sangat muda tuh, jadi Arimbi itu tidak hanya harus dijaga dari segi kemampuan atau fisiknya, tapi juga mentalnya. Kalau ternyata Arimbi itu dirusak dengan framing-framing yang negatif, kemudian framing itu mengenai atau merusak mentalnya, tentu saja tidak hanya Arimbi yang rugi kok, tapi kita juga para volimania, para fans voli Indonesia yang akan sangat rugi karena amit-amit ya, ini amit-amit aja. Kalau Arimbi rusak mentalnya, tentu saja dirinya itu kan tidak bisa diandalkan untuk timnas Indonesia. Padahal kita ketahui bahwa saat ini Arimbi itu kan merupakan salah satu pemain yang sangat digadang-gadang untuk bisa menjadi bintang masa depan di voli Indonesia.
Tapi sekali lagi, untungnya Ibu Arimbi itu sudah membuat klarifikasi atau sudah mengeluarkan pernyataan yang membantah isi dari konten yang framingnya itu sangat jahat. Jadi, menurut Ibu Arimbi, Yola Yuliana itu tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya itu tidak suka dengan Arimbi. Selain itu, ini yang penting, Ibu Arimbi itu menyatakan bahwa Yola Yuliana itu selalu bersikap sangat baik kepada Arimbi, dan juga Yola Yuliana itu sangat ngemong dengan para pemain muda yang dikontrak oleh Jakarta Livin Mandiri untuk menghadapi Proliga 2026 nanti. Pernyataan lain yang disampaikan oleh Ibu Arimbi, ini adalah pernyataannya ya, silakan teman-teman untuk membacanya secara utuh. Jadi ini akan saya sarikan atau akan saya rangkumkan beberapa poinnya. Salah satunya itu adalah, menurut Ibu Arimbi, ternyata dirinya itu tidak mempermasalahkan kalau nanti Arimbi itu akan menjadi pemain cadangan di Jakarta Livin Mandiri. Karena apa? Ya memang dengan usia yang masih sangat belia, masih sangat muda, ketika anak-anak seusianya itu masih bermain-main, dan ternyata Arimbi besok bisa menembus Proliga, itu kan merupakan sebuah pencapaian yang sangat hebat, sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Tapi ya harus diakui bahwa persaingan itu kan tidak akan berjalan mudah bagi Arimbi dengan usianya yang masih sangat muda. Nah, Ibu Arimbi itu tidak mempermasalahkan kalau nanti Arimbi itu menjadi pemain cadangan. Selain itu, klarifikasi lain yang juga disampaikan oleh Ibu Arimbi itu adalah, Arimbi itu bukanlah pemain titipan dari Mas Octavian atau Mas Oo yang besok kita ketahui akan menjadi pelatih dari Jakarta Livin Mandiri. Menurut klarifikasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Arimbi, justru manajemen Jakarta Livin Mandiri yang memang berkeinginan untuk mengontrak Arimbi untuk dimainkan atau untuk bergabung menghadapi Proliga 2026 nanti. Dari situ kan sudah clear tuh bagaimana penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Arimbi. Nah, teman-teman semua, khususnya para haters Yola, bisa untuk berpikir rasional. Jangan fanatik buta, kemudian jangan menyebarkan kebencian, dan juga jangan selalu mudah percaya dengan konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau keakuratannya itu tidak terjamin. Bahkan Ibu Arimbi itu juga menyatakan bahwa konten-konten yang menyatakan bahwa Yola Yuliana itu tidak senang dengan Arimbi itu adalah konten yang sifatnya itu adalah adu domba. Nah, ini adalah pernyataan yang sudah sekali lagi disampaikan oleh Ibu Arimbi mengenai framing jahat atau framing negatif atau fitnah untuk Yola Yuliana dan juga kepada Arimbi. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Kalau saya pribadi, saya akan sangat senang ketika ada pihak yang bersangkutan untuk mengcounter fitnah-fitnah atau framing jahat atau konten-konten yang merugikan dan tonnya negatif sekaligus tidak bisa dipercaya, atau bahkan konten itu adalah hoax. Karena apa? Saat ini kan kita ketahui banyak volley-mania yang gampang banget termakan hoax, gampang banget termakan framing di media sosial, sehingga ya kalau ada counternya atau ada bantahannya yang langsung atau secara resmi entah dari pemain bersangkutan atau dari orang tua, itu akan sangat membantu bagi kita para volley-mania agar bisa berpikir lebih rasional. Tapi yang tidak kalah penting sebenarnya adalah gini teman-teman, volley-mania khususnya para fans Megatron dan juga haters dari Yola Yuliana, please minta tolong jangan gampang percaya deh dengan konten-konten seperti itu. Karena apa? Sekali lagi, itu hanya framing jahat, itu hanya usaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa subscribe kemudian view, yang ujung-ujungnya itu adalah AdSense atau pendapatan dari Google untuk konten kreatornya. Sangat banyak kok, ada beberapa lah ya konten-konten yang teman-teman bisa jadikan rujukan. Tidak harus konten saya itu kan masih jelek, tapi ada konten lain atau ada YouTuber lain yang teman-teman bisa jadikan rujukan. Salah satunya mungkin Farm Korea, kemudian AM Station dan lain sebagainya, yang keakuratannya atau tingkat kepercayaannya itu bisa dipercaya. Tapi ya monggo aja buat volley-mania, buat haters Yola Yuliana atau buat fans Megawati yang Istipa TV, kalau mau percaya ya monggo aja dengan konten-konten negatif seperti itu, dengan konten-konten yang tidak akurat, dengan konten-konten yang sifatnya adalah hoax. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita doakan timnas Indonesia itu juara SEA Games 2025. Oke, terima kasih teman-teman semua.